kami dari kelas analisis dan desain STEM yang beranggotakan saya, Ramborana, dengan NIM 68 2020 064, dan saya Stania Hetarion dengan NIM 68 2020 05. Di sini kami akan membahas studi kasus perancangan sistem informasi pada SMK Negeri 3 Batam. Yang pertama kami akan membahas profil lengkap SMK Negeri 3 Batam. Di sini ada kepala sekolah dan ketua komite, lalu di bawahnya ada wakil manajemen mutu, lalu ada bendahara rutin dan koordinator tata usaha, lalu ada wakil kurikulum, wakil humas, wakil kesiswaan, wakil sarana, dan wakil tendik atau tenaga pendidik. Lalu ada kepala program keahlian TKRO, ada kepala program keahlian TPTU, ada kepala program keahlian TBSM, ada kepala program keahlian TKJ, ada kepala program keahlian TEI, dan yang terakhir ada kepala program keahlian DPB. Lalu ada wali kelas dan majelis guru, dan yang terakhir ada siswa-siswi. Lalu masuk pada bagian job description. Bagian pertama, kepala sekolah. Tugas dari kepala sekolah secara umum yaitu sebagai perencanaan program, sebagai pelaksana rencana kerja, sebagai supervisor dan evaluator, dan sebagai pemimpin sekolah. Yang kedua ada komite. Tugas komite sekolah meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Komite sekolah mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja sekolah, memberikan pertimbangan dan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dan yang ketiga ada bendahara rutin. Tugas bendahara rutin yaitu menyusun RKS, gaji guru dan karyawan, biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan. Membantu kepala sekolah dalam mengelola keuangan sekolah seperti menerima, membukukan, menyimpan, mengeluarkan, dan mempertanggungjawabkan. Lalu mengurus keuangan beasiswa, lalu mengurus pengadministrasian keuangan atau kesejahteraan, dan terakhir menyusun laporan keuangan berkala dan insidentil. Kemudian tugas dari Tata Usaha, di mana tugas dari koordinator tata usaha yaitu menyusun sekaligus melaksanakan program kerja tata usaha, mengurus kebutuhan fasilitas tata usaha, mengatur kepengurusan kepegawaian. Kemudian wakil manajemen mutu, tugas dari wakil manajemen mutu yaitu menyusun pedoman mutu dan penjabarannya berdasarkan kebijakan mutu yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Lalu wakil kurikulum, tugas dari wakil kurikulum yaitu menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. Kemudian wakil humas. Tugas dari wakil humas adalah merencanakan program kerja, mengadakan kerjasama dengan komite sekolah atau orang tua wali siswa, kemudian membantu wilayah lingkungan sekolah dalam kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu ada wakil kesiswaan, di mana tugas dari wakil kesiswaan yaitu menyiapkan administrasi penerimaan siswa baru, mengidentifikasi pendataan siswa secara baik, menyusun dan menyiapkan kepengurusan OSIS, melaksanakan pembinaan kesiswaan dalam urusan administrasi OSIS dan kepemimpinan dalam organisasi OSIS, lalu melaksanakan bimbingan. Kemudian ada wakil sarana. Nah, tugas secara umum dari wakil sarana adalah menginventarisasi barang. Lalu kaprodik atau kepala program kalian, di sini tugasnya yaitu membuat program kerja jurusan atau membuat pemetaan mata pelajaran produktif, mengembangkan program jurusan, mengadakan koordinasi dengan guru mata pelajaran yang bergabung dalam kelompok. Kemudian di sini ada bidang usaha atau lingkup kerja dari SMK Negeri 3 Batam. Nah, SMK Negeri 3 Batam ini merupakan sekolah menengah kejuruan dalam bidang teknologi dan rekayasa. Sekolah ini memiliki 6 program kalian, yaitu Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau TKRO, kemudian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor atau TBSM, ada Teknik Elektronika Industri atau TEI, lalu ada Teknik Pendinginan dan Tata Udara atau TPTU,
Lalu ada teknik komputer dan jaringan atau TKJ, kemudian desain pemodelan dan informasi bangunan atau DPIB. Nah, proses bisnis yang menjadi studi kasus kami di sini yaitu proses bisnis dalam memberi materi dan tugas di SMK Negeri 3 Batang. Nah, berikut dari sumber yang kami dapatkan, proses bisnis yang sedang dijalankan yaitu guru bidang studi akan membuat materi dalam bentuk modul pembelajaran dan memberikan tugas kepada siswa. Nah, jika modul pembelajaran tersebut sudah dibuat, maka diberikan kepada siswa untuk dicetak dan digunakan sebagai bahan pembelajaran. Lalu siswa akan membuatnya dalam bentuk hard copy dari materi yang telah diberikan. Kemudian tugas yang diberikan akan dikerjakan oleh siswa, lalu setelah itu siswa akan mengumpulkan tugas yang selesai dikerjakan. Nah, ini adalah flowchart dari sistem informasi yang sedang berjalan di SMK Negeri 3 yang tadi sudah dijelaskan, di mana guru akan memulai dengan membuat modul dan tugas, lalu siswa menerima modul dan tugas, kemudian mencetak modul dan mengerjakan tugas, lalu siswa mengumpulkan tugas, kemudian guru akan menerima hasil kerja tugas dari siswa tersebut, lalu proses selesai. Lalu pada bagian desain diagram, yang pertama bagian use case diagramnya, admin, guru, dan siswa melakukan login terlebih dahulu. Lalu dari admin ke data admin, lalu ke data guru, data siswa, data mata pelajaran, ke data kelas, dan dari guru masuk pada upload materi, upload tugas, dan terakhir siswa terima materi, terima tugas. Ini masuk pada activity diagram. Yang pertama, activity diagram login admin. Di sini admin akan mengakses sistem, lalu sistem akan menampilkan halaman utama, lalu dari halaman utama akan ada tampilan halaman login, lalu admin memasukkan username dan password, lalu admin melakukan login, lalu sistem melakukan validasi data. Di sini ada pilihan tidak dan ya. Jika ya, lanjut ke menu admin, jika tidak, kembali ke halaman login. Lalu activity diagram data admin diawali dengan admin memilih menu data admin, lalu sistem menampilkan form data admin, lalu admin melakukan pilihan aksi. Di sini ada 3 pilihan, ada edit data admin, hapus data admin, dan tambah data. Jika ingin mengedit data admin, admin menampilkan edit data ke sistem, lalu sistem edit data admin, lalu menyimpan data admin, lalu keluar. Jika ingin menghapus data admin, sistem menghapus data admin, lalu sistem kembali menampilkan form data admin. Jika ingin tambah data admin, tambah data admin, lalu sistem menampilkan form tambah data, lalu admin mengisi data admin, lalu pilih aksi, lalu dari sistem menyimpan data, lalu klik tombol simpan, lalu admin menyimpan data admin, lalu keluar. Begitu juga dengan activity diagram data guru, data siswa, data mata pelajaran, dan juga data kelas. Alurnya sama seperti alur jalannya data admin tadi yang pertama. Kemudian lanjut pada activity diagram dari guru. Yang mana pertama adalah activity diagram login guru. Guru akan masuk ke dalam website, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama. Di dalam halaman utama terdapat halaman login, kemudian guru memasukkan username dan password, lalu diklik login, maka sistem akan memvalidasi. Jika data itu valid, maka akan menampilkan menu, jika tidak, maka akan kembali lagi ke halaman login. Kemudian lanjut pada activity diagram upload materi. Di sini guru akan memilih menu materi, lalu sistem akan menampilkan halaman upload materi, kemudian menambahkan materi, lalu di sini guru akan memasukkan kelas dan mapel,
Lalu jika sudah mau ngisi filenya, maka klik upload, lalu sistem akan verifikasi. Jika gagal, maka akan kembali lagi ke halaman upload materi. Jika berhasil, maka file akan tersimpan. Kemudian lanjut pada activity diagram upload tugas, guru akan memilih menu tugas, lalu sistem menampilkan halaman input tugas, kemudian tambahkan tugas, masukkan deadline tugas, klik upload, lalu sistem memverifikasi jika sesuai maka file akan tersimpan, jika tidak maka halaman akan kembali lagi ke halaman input tugas. Kemudian di sini activity diagram dari siswa. Activity diagram login siswa di mana siswa akan masuk ke dalam website terlebih dahulu, lalu sistem menampilkan halaman utama, kemudian dalam halaman utama terdapat halaman login, yang mana siswa akan menginput username dan password, kemudian klik login. Jika valid, maka akan menampilkan menu, jika tidak, maka akan kembali ke halaman login. Kemudian lanjut pada activity diagram terima materi, siswa memilih menu mapel, kemudian sistem akan menampilkan daftar mapel, pilih mapel yang mau dilihat, kemudian sistem akan menampilkan daftar materi dari mapel tersebut, lalu pilih materi, klik download, lalu materi akan tersimpan. Kemudian activity diagram terima tugas, di sini siswa memilih menu tugas, lalu sistem menampilkan daftar tugas, pilih tugas yang mau dikerjakan, download file tugas terlebih dahulu, kemudian sistem akan menyimpan file tugas tersebut, kemudian jika siswa sudah mengerjakan tugas tersebut, akan mengumpulkan hasil kerja dengan klik kumpul, maka sistem akan verifikasi jika file berhasil dikumpulkan, maka file tersimpan, jika tidak, maka akan menampilkan daftar tugas itu lagi. Lalu pada bagian kelas diagram, di sini ada admin, bagian objeknya ada username, password, nama, dan bagian operasinya ada tambah, lihat, hapus, dan update. Lalu masuk pada bagian guru, bagian objeknya ada username, password, nama, jenis kelamin guru, NIP, sama email. Lalu bagian operasinya ada tambah, lihat, sama update. Lalu masuk pada bagian siswa, bagian objeknya ada username, password, nama, jenis kelamin, NIS, sama email. Lalu bagian operasinya ada tambah, lihat, dan update. Pada bagian mata pelajaran, bagian objeknya ada nama mata pelajaran, nama guru, nama kelas, dan bagian operasinya ada tambah, lihat, hapus, dan update. Lalu pada bagian kelas, bagian objeknya ada nama kelas, kode kelas, dan bagian operasinya ada tambah, edit, hapus, dan update. Lalu pada bagian materi, bagian objeknya ada nama materi, deskripsi, dan operasinya tambah, lihat, hapus, dan update. Lalu terakhir bagian tugas, bagian objeknya ada nama file, deskripsi, dan bagian operasinya ada tambah, edit, dan hapus. Lalu masuk pada sequence diagram login admin. Yang pertama, admin input username dan input password ke UI system, lalu UI system request ke sistem, lalu open database admin, lalu get username admin, get password admin, dan yang terakhir close DB admin, lalu selesai. Masuk pada sequence diagram data admin, admin klik menu data admin, lalu UI system, request ke sistem, lalu sistem menampilkan menu data admin, lalu admin klik tambah data admin, lalu UI system request yang keenam open DB data admin, lalu entry data admin, lalu save data admin, lalu yang terakhir close DB data admin. Begitu juga jika kita ingin mengedit dan menghapus data. Ini sama juga dengan sequence diagram data guru, sequence diagram data siswa, sequence diagram data mapel, dan sequence diagram data kelas.
Kemudian lanjut pada sequence diagram dari guru. Ini adalah sequence diagram login guru sama dengan tadi admin, di mana guru menginput username dan password, lalu UI system, request ke sistem, lalu open DB guru, kemudian get username guru, get password guru, lalu close database guru, kemudian selesai. Masuk pada sequence diagram upload materi, di mana guru klik menu data materi, lalu UI system request ke sistem, kemudian sistem menampilkan menu materi, lalu klik upload materi, lalu UI system request ke sistem, kemudian open database materi, lalu upload materi, save data, kemudian close data materi, proses selesai untuk upload materi, kemudian klik hapus, UI system request ke sistem, lalu open database materi, hapus materi, save data, kemudian close database materi, kemudian operasi untuk hapus materi itu selesai. Sama saja seperti untuk upload materi, klik menu tugas, UI system request ke sistem, kemudian menampilkan menu tugas, klik upload tugas, kemudian UI system request ke sistem, open database tugas, upload tugas, save data, close database tugas, kemudian proses selesai. Sama juga dengan proses untuk klik hapus. Demikian. Lalu untuk sequence diagram dari siswa, di mana siswa ini untuk login, siswa input username, input password, lalu UI system request ke sistem, kemudian open database siswa, lalu nanti get username siswa, get password siswa, kemudian akan close database siswa, kemudian proses untuk login selesai. Lalu sequence diagram terima materi, di mana siswa akan klik menu mapel dan sekaligus pilih mapelnya, lalu UI system request ke sistem, kemudian sistem akan menampilkan daftar materi kepada siswa, lalu di sini siswa klik download materi, UI system request ke sistem, maka materi akan di-download, maka di sini akan proses untuk download itu berhasil. Lalu untuk sequence diagram terima tugas, di mana siswa akan klik menu tugas dan akan memilih mapel, di mana tugas dikategorikan berdasarkan mapelnya. Lalu UI system akan request ke sistem akan menampilkan daftar tugas ke siswa, lalu siswa akan klik download tugas, UI system request ke sistem, lalu tugas di-download, kemudian tugas tersebut berhasil di-download. Lalu siswa akan klik kumpul tugas, UI system request ke sistem, lalu di sini akan open database tugas, kemudian kumpul tugas, lalu save data, close database tugas, lalu proses selesai. Lalu masuk pada bagian collaboration diagram. Yang pertama, admin input username dan input password ke UI system, lalu UI system request ke sistem, lalu open DB admin, lalu get username admin, get password admin, lalu close DB admin. Lalu selesai. Masuk pada collaboration diagram data admin. Yang pertama, admin klik menu data admin, lalu UI system request ke sistem, lalu sistem menampilkan menu data admin, lalu dari admin klik tambah data admin, lalu UI system request ke sistem, lalu open DB data admin, lalu entry data admin, lalu save data, lalu close data admin. Bagian ini sama dengan sequence diagram data admin. Begitu juga dengan bagian collaboration diagram data guru, data siswa, data mata pelajaran, dan yang terakhir data kelas. Berikut collaboration dari guru. Kurang lebih sama, loginnya itu sama dengan admin, input username, input tugas, lalu UI system request ke sistem, lalu open database guru, kemudian get username guru, get password guru, kemudian close database guru, kemudian proses selesai. Lalu di sini untuk collaboration diagram upload materi, ini kurang lebih sama dengan sequence diagram dari guru yang bagian upload materi. Klik menu materi, lalu UI system request,
Kemudian sistem akan menampilkan menu materi, lalu klik upload materi, UI system request ke sistem, nanti akan open database materi, dan seterusnya sesuai dengan sequence diagram. Ini adalah upload tugas dari guru. Kemudian masuk pada collaboration diagram dari siswa, di mana siswa menginput username, menginput password, lalu UI system request ke sistem, lalu open database siswa, get username siswa, get password siswa, lalu close database siswa, kemudian selesai. Lalu ini adalah dari collaboration diagram terima materi dari siswa, yang mana klik menu mapel dan pilih mapel, lalu UI system request ke sistem, lalu menampilkan daftar materi. Kemudian klik download materi, lalu UI system request ke sistem, lalu materi di download, kemudian akan memberi info bahwa materi berhasil di download. Kemudian ini yang terima tugas, kurang lebih juga sama seperti sequence diagramnya. Klik menu tugas dan pilih mapel, UI system request ke sistem, lalu sistem menampilkan daftar tugas, lalu siswa mengklik download tugas, UI system request ke sistem, kemudian tugas di download, dan seterusnya. Prosesnya sama seperti yang telah dijelaskan di sequence diagram siswa bagian terima tugas. Di sini ada deployment diagram, di mana deployment diagram ini pertama di sini ada personal komputer. Untuk operasional sistemnya itu bisa menggunakan Windows, Linux, dan IO. Ini ada internet LAN, lalu di sini kami menggunakan web browser, lalu di sini web servernya ada Apache dan PHP. Di mana di sini database ada DB data admin, DB data guru, DB data siswa, DB data mapel, DB data kelas, DB materi, dan DB tugas. Di sini menggunakan database MySQL. User interface, bagian desain UI loginnya kita masuk menggunakan laptop. Kita memasukkan username dan password lalu login. Tampilan SMK Negeri 3 Batam, UI brand adminnya. Lalu masuk pada bagian UI data admin. Jika ingin tambahkan data, kita klik tambah data. Jika mau edit data, klik tombol yang ini, lalu kalau mau hapus, klik tombol yang ini. Begitu juga dengan UI data guru, data siswa, data mata pelajaran. Ini yang bagian UI data kelas. Ada pilihan kelasnya, ada kelas 10, 11, dan 12. Lalu setelah itu kita bisa cek peserta. Ya, selanjutnya adalah desain UI guru, di mana ini adalah tampilan beranda guru setelah login tadi. Kurang lebih sama seperti yang di admin. Kemudian di sini guru akan mengklik materi, maka tampilannya akan seperti ini. Jika guru ingin mengupload materi baru, maka di sini tinggal diklik upload materi. Kemudian di sini jika ingin menghapus materi yang telah diupload tadi, tinggal diklik hapus, maka materi akan terhapus. Nah, ini adalah tampilan jika tadi sudah mengklik upload materi, di mana guru akan memasukkan kelas terlebih dahulu, lalu mata pelajaran, kemudian memberikan judul materinya apa, lalu diberikan deskripsi materinya, kemudian akan memasukkan filenya dengan tinggal diklik pada tombol browse ini. Lalu jika sudah ingin mengupload, tinggal diklik upload. Jika ingin membatalkan uploadannya, tinggal diklik cancel. Kemudian ini adalah tampilan jika guru di menu tugas. Di sini ada pilihan ingin mengupload tugas. Lalu di sini ada cek peserta. Kemudian jika ingin menghapus tugas yang sudah diupload, tinggal diklik hapus. Di sini jika ingin mengecek peserta, maka tampilan pengecekannya akan seperti ini. Nah, ini adalah pemberitahuan berapa yang sudah kumpul, 15 dari 25 siswa
yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, jika ingin mendownload tugas, tinggal di-download file tugas dari siswa tersebut. Kemudian, jika ingin klik upload tugas tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Guru akan memilih kelas, lalu akan memilih mata pelajaran. Kemudian di sini guru akan memasukkan deadline tugasnya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Lalu akan memasukkan judul dari tugas tersebut, kemudian akan memilih file yang akan di-upload. Kemudian jika ingin mengupload, tinggal diklik upload. Jika ingin membatalkan uploadannya, tinggal diklik cancel. Ini adalah desain UI siswa. Kemudian jika siswa ingin memilih mata pelajaran, maka tampilannya akan seperti ini, tapi sebelumnya akan dipilih dulu mata pelajaran apa yang mau dilihat. Misalnya ini adalah mata pelajaran pendidikan agama. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah file materi dari mata pelajaran tersebut. Kemudian jika ingin mendownload, tinggal diklik download, maka file tersebut akan memunculkan notifikasi bahwa file berhasil di-download. Kemudian jika ingin memilih menu tugas, maka tampilannya akan seperti ini. Siswa dapat memilih mapel apa yang mau dilihat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tugas dari mata pelajaran pendidikan agama. Jika ingin mendownload file, tinggal diklik download. Jika ingin mengumpulkan tugas, maka diklik tugas, kumpul tugas. Pada saat mengklik kumpul tugas, maka tampilannya akan seperti ini. Judul dari tugas tersebut, lalu masukkan file pengerjaan dari siswa tersebut, lalu tinggal diklik kumpul. Pada saat diklik kumpul, maka otomatis akan yang tadinya kumpul tugas diganti menjadi tugas setelah diserahkan.